heuristic evaluation, terus ada apa walkthrough ya, kita review. Nah, gimana caranya untuk mengumpulkan data? Kita akan belajar teknik-teknik yang mungkin nanti akan Anda pakai ya kalau melakukan penelitian di bidang IMK, khususnya dalam evaluasi. Bisa kelihatan materi hari ini? Oke. Baik. Jadi dalam melaksanakan usability testing atau pengujian usability, ada 3 elemen yang tidak bisa, yang wajib ada. Yang kalau salah satu ada saja berarti ya pengujiannya tidak bisa dilaksanakan atau data hasil pengujiannya itu dianggap ya gagal. Ya, yang pertama adalah fasilitator. Di Anda desainer atau mungkin juga khusus bagian evaluator di sini menjadi fasilitator, orang yang memfasilitasi membimbing partisipan yang akan dievaluasi menggunakan aplikasi yang akan diuji usability-nya selama melakukan proses pengujian. Yang kedua adalah task. Task itu adalah tugas-tugas. Tugas-tugasnya harus realistis, yang memang wajar dilaksanakan oleh partisipan, yang mungkin akan dilaksanakan dalam kehidupan nyata, ya, dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, tentu saja ini adalah partisipan. Partisipannya disebut di sini realistic user. Jadi partisipannya memang orang yang benar-benar akan melaksanakan, Anda bikin, mendesain UI UX untuk aplikasi yang akan dipakai oleh bagian personalia. Partisipannya siapa? Ya bagian personalia dan perusahaan tersebut yang akan menggunakan aplikasinya. Jangan dari bagian keuangan atau jangan pimpinan perusahaan, ya. Harus memang yang dalam kehidupan sehari-harinya itu menggunakan aplikasi tersebut. Partisipasi pengguna dalam evaluasi umumnya dilaksanakan pada tahap pengembangan, pada tahap perancangan desain. Setidak-tidaknya pada ada prototipe yang berfungsi. Ini berkaitan dengan interaktif sistem, mungkin juga tidak semua fungsinya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Anda membuat simulasi, sudah membuat paper prototyping, itu sudah cukup sebagai uji usability awal. Sudah bisa melibatkan pengguna. Ya, kalau dalam konsep user-centered design, tiap tahapan melibatkan pengguna. Demikian juga untuk tahapan evaluasi. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang fasilitator? Satu, fasilitator itu menyediakan tugas-tugas yang akan Anda amati. Suruh masuk ke aplikasi. Suruh login. Suruh memilih menu A, menu B. Suruh melaksanakan kegiatan A, kegiatan B. Nah, itu tasnya. Lalu Anda observe, amati. Setelah diamati, Anda lakukan interview, tanya. Dan partisipan tugasnya itu adalah memberikan feedback. Ya, kalau ditanya ya jawab, kalau disuruh ya melaksanakan. Ya, sehingga nanti pengujian itu bisa dilaksanakan dengan baik, data yang dibutuhkan itu bisa dicatat untuk menjadi masukan dalam perbaikan rancangan aplikasi, ya khususnya UI UX-nya. Kalau Anda mau nyaman melakukan pengujian,
biasanya dilaksanakan di lab. Ya, lab itu bukan lab khusus saja ya, tapi ruangan tertutup di mana Anda melakukan pengamatan. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti gambar berikut, di mana pengguna itu akan menggunakan apa user interface, melaksanakan, memakai, lalu fasilitator akan mengamati. Coba lakukan A. Ada kesulitan tidak? Menurut Anda bagaimana? Ada masalah tidak? Desainnya mudah dimengerti tidak? Anda melakukan melakukan sesuatu, lalu ditanya, ya ada kesulitan atau tidak? Ada ide misalkan untuk perbaikan, lalu dicatat. Ini adalah bagaimana pelaksanaan di sebuah ruang tertutup atau mungkin di lab. Ya. Keuntungannya adalah ada peralatan-peralatan khusus mungkin yang nanti diperlukan ya, mulai dari pengamatan, direkam ya misalkan, atau mungkin sampai dengan pengamatan eye tracking, nanti kita akan bahas. Terus juga melakukan tes di ruangan di lab ini tidak akan terganggu. Satu fasilitator akan mengamati seorang pengguna misalkan, bisa fokus. Tapi kekurangannya adalah kurang konteks. Maksudnya kurang konteks di sini adalah ini namanya juga di lab, bukan di tempat asli di mana si aplikasi tersebut atau di tempat kerja si partisipan itu akan digunakan. Yang kedua adalah karena biasanya satu fasilitator satu pengguna, biasanya ada sedikit kesulitan untuk mengamati beberapa pengguna kerjasama. Dia ternyata kesulitan pakai menyelesaikan tugas A kalau di lab. Ternyata kalau di dunia nyata dia tinggal nanya sama temannya dan bisa menyelesaikan dengan baik. Di datanya mungkin ada sedikit berbeda. Nah, lokasi sistem dia menguntungkan atau tidak praktis untuk dibatasi pada sistem single user. Untuk memungkinkan penggunaan itu melakukan manipulasi ya, maksudnya ada yang menolong, ada yang melakukan komunikasi dengan pengguna yang lain. Ini tidak bisa dilaksanakan di lab. Tetapi kalau di lab ini bisa lebih cepat, bisa lebih fokus, data itu bisa lebih lebih mudah untuk terkumpul. Cara kedua, dan ini mungkin bisa dikombinasikan dengan evaluasi di lab, ini adalah evaluasi di lingkungan nyata. Ini misalkan, kenapa dilaksanakan di pasar? Kenapa dilaksanakan di ruang terbuka? Karena ternyata rancangannya itu adalah e-commerce untuk memesan makanan. Apa yang Anda lakukan? Sama sebetulnya. Melakukan pengamatan, ngasih tugas, lakukan observasi, interview, lalu dicatat datanya. Dua pengamatan ini bisa dikombinasikan. Betul, mungkin lebih memakan banyak sumber daya, tetapi data yang dikumpulkan bisa lebih bisa lebih tepat. Bisa dilaksanakan, bisa dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan. Paham ya? Jadi mungkin dua hal ini nanti akan Anda laksanakan. Ada satu kasus di mana mahasiswa melakukan penelitian, membuat UI UX aplikasi matematik. Ya, yang pertama dia melakukan wawancara dengan satu siswa pada satu saat. Itu bisa
masuk kategori evaluasi di lab. Yang kedua adalah dia melihat memperhatikan bagaimana si prototipenya itu dipakai oleh anak-anak di kelas, oleh siswa di kelas. Lalu mencatat, bertanya, mengumpulkan data untuk evaluasi. Ini bisa masuk ke kategori melakukan survei lapangan. Keuntungannya tentu saja ini lingkungan asli di mana aplikasi dipakai, konteks dapat dipertahankan, dan biasanya studi itu bersifat observasi. Mungkin kita diam saja memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka mendapat kesulitan, baru kita turun tangan. Kekurangannya yang namanya juga di survei lapangan, ya mungkin banyak gangguan, mungkin kebisingan, tetapi konteks sangat penting untuk evaluasi. Baik, salah satu hal yang bisa membuat sukses atau tidaknya evaluasi adalah pemilihan partisipan atau pengguna atau peserta. Jangan sampai Anda nanti dalam melakukan evaluasi salah milih pengguna. Tadi saya sudah menyebutkan, ya jika ini aplikasinya untuk bagian keuangan, ya bagian keuangan mulai dari kepala bagian, supervisor, sampai dengan pekerja bagian keuangan, karyawan bagian keuangan yang menggunakan. Jangan bagian marketing disuruh menggunakan aplikasi yang digunakan oleh bagian keuangan. Evaluasi akan melibatkan pengujian eksperimental dengan pengguna sebenarnya. Jika bukan pengguna sebenarnya, maka harus dipilih dengan usia atau tingkat pendidikan yang sama. Ya, tapi menurut saya jangan mengambil resiko karena konteks pekerjaan atau tugas-tugas yang akan diselesaikan ini punya peranan yang cukup penting dalam menentukan partisipan. Nih, saya tanya. Saya ngasih tugas kelompok. Nanti dikumpulkan. Apa produk dari tugas kelompok pembuatan paper prototype? Kalau lihat implementasi di sini. Ya, Muhammad Aditya. Halo, Muhammad Aditya. Iya. Apa jawabannya? Aduh, mending lama menjawabnya, padahal salah juga nggak apa-apa. Kan saya sebutkan evaluasi implementation, ada simulasi, ada prototype, ada full implementation. Tolong lihat di layar. Produk dari tugas kelompok Anda apa? Bukan, ini dari 3 evaluasi implementasi di sini, mana yang menjadi produk tugas kelompok Anda? Azriel bisa bantu? Betul. Tapi kan nanti saya minta Anda bikin videonya juga. Jadi tidak cukup hanya prototype, tapi juga dengan ya simulasi. Betul. Karena saya tidak
Kalau full implementation artinya sudah nyebrang ke rekayasa perangkat lunak, ya. Hanya dengan prototipe, hanya dengan simulasi, ini sudah cukup untuk sebagai bahan evaluasi, ya. Jadi kalau kita lihat, evaluasi juga bisa berbentuk eksperimen, di mana evaluasi dikendalikan aspek-aspek tertentu dari perilaku interaktif. Ya, Anda evaluator memilih hipotesis yang akan diuji. Contoh, suruh pengguna melakukan hal yang benar, terus diamati. Suruh pengguna melakukan hal yang salah, terus diamati. Kalau hal yang benar, dia kesulitan nggak? Kalau melakukan hal yang salah, dia paham nggak dengan notifikasi atau dengan error message? Terus dia bisa menyelesaikan tidak kembali kesalahannya, misalkan. Nah, kondisi eksperimental, baik simulasi, prototipe, ataupun aplikasi lengkap, harus dinilai variabel-variabel yang akan dievaluasi. Ya, ada perubahan ukuran perilaku yang dikaitkan dengan kondisi yang berbeda. Misal tadi ya, kalau di luar itu kan ada gangguan, kalau di lab itu tidak ada gangguan. Hal-hal ini juga menjadi salah satu yang harus dicatat dalam laporan evaluasi. Faktor-faktor dalam evaluasi yang pertama adalah subjek. Apa sih yang mau diuji? Pesan kesalahan akan diuji tidak? Logit akan diuji tidak? Ini akan menjadi variabel-variabel untuk penilaian. Setiap Anda melakukan eksperimen, Anda akan sebaiknya menyusun hipotesis dulu, dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan, di mana kira-kira partisipan akan merasa kesulitan atau akan merasa mudah. Nah, hipotesis ini harus bisa dibuktikan. Apakah Anda itu berhasil atau tidak? Apakah Anda itu benar atau tidak? Hipotesis ini menjadi dasar untuk melakukan eksperimental design. Apakah cukup di lab? Apakah cukup di observasi lapangan? Atau misalkan harus dikombinasikan? Mungkin juga dengan cara-cara yang lain. Subjek tadi kita sudah bahas, kita akan bahas login, berarti peserta atau partisipan akan melakukan login. Variabelnya ini adalah hal-hal yang dinilai untuk diukur. Misalkan login apa yang menjadi ukuran? Dia kesulitan tidak? Dia bisa memilih tidak? Hipotesis, dugaan, prediksi, ya. Lalu nanti desain eksperimental di sini bagaimana memilih hipotesis, memutuskan dengan tepat apa yang ingin dibuktikan. Jangan sampai Anda melakukan evaluasi, tapi sama sekali tidak punya dugaan di mana partisipan atau pengguna akan mengalami kemudahan atau mengalami kesulitan. Nah, mau tidak mau ada analisis statistik. Tidak cukup evaluasi itu hanya dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan. Tapi harus sampai dengan data empiris yang bisa diukur. Pakai pengujian standar. Variabel-variabel ini harus dapat diklasifikasikan sebagai variabel diskrit.
atau variabel kontinu itu terus berlanjut. Ya, jadi hasil evaluasi nanti dapat mengambil jumlah nilai tertentu. Contoh, apakah menurut Anda nanya ya, dalam bentuk pertanyaan atau mungkin dalam bentuk kuesioner, apakah Anda bisa melaksanakan login dengan mudah? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Ya itu nilainya 1 misalkan, dan tidak itu nilainya 0. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan dijumlahkan. Jika nilainya besar dengan standar tertentu, berarti user tidak ada kesulitan. Tapi jika nilainya dalam angka itu rendah, berarti dengan menggunakan standar tertentu, maka kita bisa melihat user kesulitan dengan desain yang kita buat. Itu maksudnya, ya. Contoh analisis statistik menentukan populasi dan sampel dari responden. Ini tergantung ya, kalau menurut Pak Nielsen, itu 5 partisipan untuk setiap sesi evaluasi sudah cukup. Kenapa terlalu sedikit, nanti datanya tidak lengkap. Kalau terlalu banyak, nanti evaluasinya jadi lama dan butuh sumber daya. Anda mungkin perlu mempersiapkan kuesioner. Anda mungkin perlu melakukan briefing atau pengarahan kepada partisipan pada saat wawancara atau kuesioner. Ngasih tahu dulu apa yang akan kita lakukan, cara ngisinya bagaimana, ya. Lalu juga melakukan pengujian validitas ya dari kuesioner, melakukan pengujian readabilitas, biasanya pakai Cronbach alpha ya untuk menilai. Saya tidak akan menjelaskan ini teori-teori di statistik untuk menilai misalkan hasil dari kuesioner. Yang paling populer itu pengukuran variabel menggunakan skala Likert ya, dari 0 sampai 4 kalau tidak salah. Ya, semakin besar nilainya berarti desainnya, hasil dari pengujian itu bisa diterima. Dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Mana yang perlu dipertahankan, mana yang desainnya sudah bagus, dan mana desainnya yang perlu diperbaiki. Kalau di dunia nyata, melakukan survei observasional, melakukan observasi, ini tekniknya cukup banyak. Tidak perlu dipakai semuanya. Mungkin Anda bisa pakai 2 terus direkomendasikan. Ya, karena ini maksudnya pilihan-pilihan dari metode untuk melakukan observasi. Mulai dari think aloud sampai dengan post-task walkthrough. Kita akan bahas satu-satu. Think aloud. Aloud itu keras, think itu berpikir. Maksudnya berpikirnya kedengaran. Alangkah mudahnya kita menghadapi orang kalau kita bisa membaca pikirannya. Betul ya? Alangkah mudahnya kita bisa mengevaluasi kalau pengguna itu bisa mengkomunikasikan apa yang dia alami dalam melakukan tugas. Ini yang disebut sebagai think aloud. Menurut Bapak, gimana ini menggunakan fungsi A? Ada kesulitan tidak?
tandanya misalkan ke partisipannya. Lalu si Bapak itu menyampaikan pendapatnya. Nah, itu yang disebut sebagai think aloud. Variasi dari think aloud bisa juga disebut sebagai cooperative evaluation. Kerjasama dalam evaluasi. Dari obrolan, observasi, lisan misalkan. Dengan pengguna kita bisa mengetahui di mana si pengguna itu mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah protokol analisis. Ini bisa menggunakan alat seperti pensil, kertas, mungkin juga merekam, atau juga ya pakai video ya, direkam pada saat pengguna melakukan user interface-nya. Contoh, Anda mungkin bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa mengidentifikasi dalam sebuah user interface bagian mana sih yang sering diklik, bagian mana sih yang tidak cukup sekali diklik tapi mesti berkali-kali. Jangan-jangan dari hasil evaluasi ternyata terbukti bahwa bagian yang ditulis berkali-kali, diklik berkali-kali, itu adalah bagian di mana partisipan ini kesulitan. Halo Muhammad Aditya, ini sedang apa ya? Baik, selanjutnya automated analysis. Saya salah. Protokol analisis itu misalkan direkam, tapi yang saya sebutkan tadi, di mana Anda bikin program terus bisa merekam secara otomatis, ini masuknya yang keempat, automated analysis. Ya, jadi kita tinggal melihat datanya saja. Kenapa ya pengguna itu selalu balik ke beranda? Kenapa ya dia berkali-kali memilih menu? Apa dia kesulitan untuk mengidentifikasi menu? Kenapa? Karena ternyata untuk ditugaskan nyari, misalkan di sebuah website, universitas nyari PMB, ya, penerimaan mahasiswa baru, kok nyarinya ke fakultas lagi. Padahal sudah disediakan fungsi khusus untuk PMB. Jangan-jangan kesulitan. Itu bisa dilihat baik lewat protokol analisis maupun automated analysis. Nah, kalau sudah sebuah tugas dilaksanakan, kita bisa melakukan post-task walkthrough, wawancara ulang mengenai tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan selama dia melakukan evaluasi. Mungkin ada beberapa kesulitan atau mungkin kemudahan yang terlewat. Mungkin pada saat melakukan think aloud, itu ada yang kelewat. Jadi hal seperti ini bisa memberikan gambaran metode ini tidak eksklusif. Think aloud aja. Mungkin think aloud bisa digabungkan dengan post-task walkthrough. Ya. Ini beberapa kegiatan ya, atau mungkin juga cara dalam melaksanakan think aloud. Anda suruh partisipan
menggunakan UI user interface yang Anda rancang, Anda sudah memprediksi kira-kira di mana dia bakalan kesulitan. Kalau ada kesulitan, kalau dianya tidak ngomong gitu, ya tanya. Coba bikin usahakan partisipan itu bisa visualisasi. Menurut Bapak kesulitan ya. Bagusnya gimana Pak? Atau bagusnya gimana Bu? Yang membuat Bapak tidak kesulitan. Oh, saya kesulitan ini membaca kok tulisannya kecil-kecil ya. Nah, misalkan. Itu artinya dari visualisasi ada respons. Ternyata dia kesulitan menggunakan aplikasi pada saat dia baca petunjuk. Misalkan karena tulisannya kecil-kecil. Dari sana ada klarifikasi, setelah klarifikasi ada resume, ada kesimpulan, summarize. Ya. Lalu apa kira-kira yang harus diperbaiki? Reflecting dan connecting. Maksudnya connecting supaya pengguna tidak kesulitan. Gimana kalau kita caranya pakai ini? Cara yang sudah biasa digunakan oleh user. Jangan pakai cara yang tadi interaksinya. Nah, itu adalah bagaimana kita melaksanakan think alone. Tujuannya apa? Dari testing skenario, dari melakukan evaluasi dengan user untuk produk, kita bisa mengidentifikasi masalah mana yang harus diperbaiki. Itu salah satu tujuan dari evaluasi. Nah, tidak aneh kalau nanti mahasiswa melakukan evaluasi UI UX itu bahkan melakukan 2 cara sekaligus dalam rangka query teknik. Wawancara, ya. Menyebarkan kuesioner juga, ya. Sekarang kan mudah ya menyebarkan kuesioner. Anda cuman bikin daftarnya, bikin pilihan jawabannya, lalu bikin pakai Google Form dan bisa disebarkan. Atau mungkin juga masih dalam bentuk kertas supaya lebih cepat, lebih mudah. Anda harus melakukan wawancara. Ya sebetulnya think alone juga semi wawancara sih ya. Cuman think alone kan tekniknya sambil melaksanakan. Wawancara memiliki tingkat pertanyaan yang bervariasi, ya disesuaikan. Mungkin juga tidak cukup banyak sekali untuk kesesuaian dengan konteks pekerjaan dan bagaimana interaksi dengan UI-nya itu bisa mempermudah orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Mungkin juga pada saat wawancara Anda sebagai perancang dapat mengidentifikasi isu-isu yang menarik yang mungkin tidak terfikirkan. Betul, questionnaire itu adalah metode kurang fleksibel, tapi untuk pengukuran empirik, ya statistik, questionnaire itu cenderung lebih mudah dikelola, dapat dianalisis dengan lebih teliti, dan bentuknya nanti lebih mudah untuk dipahami. Ini contoh questionnaire. Ini mungkin questionnaire-nya itu bahasa Inggris ya. Kalau Anda mau melakukan evaluasi dengan teknik tertentu, misalkan dengan heuristic evaluation, itu di internet biasanya sudah ada questionnaire standar. Nanti Anda tinggal pakai questionnaire-nya dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan mungkin nanti disesuaikan dengan UI UX yang Anda rancang.
Heuristic evaluation misalkan mau menilai 10 bagian, ya Anda nanti mungkin satu bagian ditanyakan dalam 2, 3, atau 4 pertanyaan kuesioner. Hasil nilainya akan memberikan gambaran mana yang perlu diperbaiki. Ini contoh ya pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya jawabannya ada yang setuju, sangat setuju, sampai dengan sangat tidak setuju. Ada juga yang jawabannya sangat simpel, ya atau tidak. Ya ini dipakainya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau pakai skala Likert itu 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang dicontoh. Jenis pertanyaan untuk kuesionernya macam-macam ya, ada pertanyaan umum. Biasanya bertanya mengenai latar belakang pengguna, ada pertanyaan terbuka, siapa tahu misalkan pengguna itu punya usulan-usulan untuk perbaikan, ada pertanyaan skalar, pertanyaan mengukur, ya, seperti apa ya, Anda ngasih bintang lah untuk Gojek misalkan, yaitu pertanyaan skala ya Pak, menjawab skalar. Ya, bintang itu ukuran, 1 bintang jelek, ya 3 bintang bagus, 4 bintang cukup bagus. Tadi saya sudah menyebutkan, mungkin jawabannya itu pilihan ganda. Mungkin cukup ya dan tidak saja. Ada beberapa juga pertanyaannya adalah pertanyaan peringkat, menyusun sesuatu. Nah ini yang rada kompleks ya, karena tidak bisa kita lakukan sendiri. Bukan hanya perlu alat khusus, tetapi juga perlu keahlian khusus. Misalkan di sini adalah eye tracking. Eye itu mata, tracking itu melihat, memperhatikan. Mata itu melihat kemana. Lalu measurement physiological measurement, ukuran psikologi, takut, ya, terus capek, terus emosi, ya, itu metode physiological. Ini kalau eye tracking menggunakan peralatan khusus untuk melacak posisi mata. Ini mungkin ilustrasi yang cukup umum ya. Kalau orang bikin iklan, itu kan biasanya mengiklankan sebuah produk. Contoh saja lah, ya Anda pernah lihat iklan di TV, di YouTube, di mana. Biasanya menggunakan teknik eye tracking. Supaya apa? Supaya bisa dievaluasi. Pada saat si iklannya bisa ditampilkan, mata calon customer, mata partisipan, ini memperhatikannya kemana. Contoh, ya, jualan apa ya? Jualan sampo misalkan. Terus ada model perempuan cantik, berambut bagus. Ya, rambutnya panjang, bagus sekali, karena sudah pakai produk sampo yang diiklankan. Diukur dari eye tracking yang melihat. Dia melihat kemana? Kalau dia melihat ke rambut yang indah yang sudah pakai sampo, berarti iklannya itu sesuai dengan tujuan. Tapi kalau misalkan si eye trackingnya malah memperhatikan baju yang dipakai oleh model sampo tersebut, lah ini ada masalah. Kita kan mau jualan produk sampo,
mau memperlihatkan hasilnya kepada customer. Kok yang diperhatikan malah baju? Artinya apa? Iklan kemungkinan besar salah sasaran. Jadi iklan baju dong, bukan iklan sampo. Taunya dari mana? Dari eye tracking. Dari fiksasi mata ngelihat kemana. Ya, dari scan mata. Mata itu fokusnya kemana. Dari scan pad-nya. Dari mana melihat kemana dan berhenti di mana. Yang rada repot adalah physiological measurement yang kedua. Respon emosional. Main game yang temanya horor. Ini sampai ketakutan tidak, tapi ketakutannya jangan sampai berlebihan sehingga dia tidak menikmati permainan saking takutnya. Gak lucu kan main game horor terus serangan jantung dan meninggal misalkan. Ya. Atau ternyata game horor ini tidak cocok untuk anak-anak. Dari mana sumbernya? Dari pengukuran psikologi. Yang macam-macam ya, kelenjar keringat, terus juga aktivitas otot, aktivitas otak, tapi semuanya ini mahal. Butuh peralatan khusus dan butuh keahlian khusus. Ini contoh nih. Yang namanya eye tracking. Jadi si retina Anda itu dipantau di layar itu melihat kemana. Kita merancangnya supaya melihat ke tengah. Betul tidak melihat ke tengah? Fokusnya kemana? Kenapa kita menempatkan notifikasi atau pesan, message itu di tengah? Karena umumnya mata Anda itu melihat ke tengah layar. Kalau notifikasi ini harus cepat diketahui oleh pengguna, ya simpanlah di tempat layar, di tengah layar. Itu ya salah satu alasan scientificnya lah. Kenapa desain untuk notifikasi harus ada di tengah. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah teknik evaluasi seperti apa yang akan Anda gunakan? Ya, secara umum bahkan teknik evaluasinya yang cepat, tepat, ya, membutuhkan sedikit sumber daya dan bisa dijadikan pegangan dalam misalkan perbaikan desain. Ada tahapnya, jangan terlalu panjang, ya, gaya evaluasinya tidak menyulitkan baik evaluator maupun partisipan, harus objektif, harus sesuai dengan jenis tindakan, informasinya mudah dicatat, mudah ditangkap, terus juga informasinya dapat segera diberikan, lalu juga tingkat gangguan, ya. Kalau ternyata ada kesulitan di lapangan, ya terpaksa harus di lab. Dan yang terakhir yang tadi kita sebutkan sumber daya. Kenapa yang fisiologi ini jarang digunakan? Ya karena mahal, ya, butuh alat khusus, butuh ahli lain di luar UI dan UX. Ini 7 tahapan umum Anda jika ingin melakukan uji usability, uji kegunaan. Pertama adalah perencanaan, mau seperti apa, mau pakai teknik atau metode apa. Lalu Anda merekrut partisipan. Saya mau bikin aplikasi matematik untuk SD.
saya mengamati satu kelas. Untuk wawancara ya tidak perlu satu kelas lah. Dari populasi satu kelas, Anda ambil sampel. Satu kelasnya 30 orang, sampelnya berapa? Ya silahkan Anda pakai teori statistik yang mana yang bisa mendukung bahwa sampel itu sudah cukup. Siapkan materi, siapkan lingkungan, lakukan tes, analisis data, dan bikin laporan untuk report. Laporannya apa? Laporannya hasil penilaian. Secara spesifik bisa menyebutkan mana yang mau diperbaiki, mana yang cukup, mana yang perbaikannya cukup kosmetik. Cukup kosmetik itu maksudnya apa ya? Desainnya saja, komponen-komponen dari UI-nya, atau ternyata interaksinya yang bermasalah. Ya, sesuatu yang mungkin lebih parah dibandingkan hanya dengan urusan tampilan user interface. Jangan-jangan salah nanti urutannya. Jangan-jangan penempatan pengelompokan menunya salah. Arsitektur informasinya misalkan. Oke, ada beberapa video kuliah yang mungkin nanti saya share lah saya posting WA group ya. Baik, itu materi kita untuk evaluasi yang kedua. Sebentar.